Yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita akan menyanyikan sebuah lagu saatku menyembahmu. Saat kita menyembah Dia, Roh Dia bekerja di dalam hidup kita. Saat kita memuji Dia, Raja segala raja, Dia akan bertahta di atas segala pujian. Haleluya Yesus. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sungguh-sungguh saat kita menyembah Dia. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita muji Dia, katakan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, kami akan mengangkat hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya ajak semuanya bangkit berdiri, katakan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Yes Tuhan.
memuji menyembah Dia. Ku pandang Pandanglah kekudusan-Nya. Yes. Saat ku sembah, Haleluya. ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku angkat hati. kami mau mengangkat hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Ku Haleluya, pandang Yesus. kekudusan-Mu, Ya Tuhan. saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Ku Tuhan. angkat hati. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kehadiran-Mu. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, Tuhan. kami rasakan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia, kita sanjung Dia. Dia yang maha agung. Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Engkau hebat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Nikmatilah hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mengalir hadirat-Mu Bapa, mengalir di tempat ini. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Shiralalamayasi. Hadirat Tuhan turun kepada kita. Rasakan kuasanya, rasakan jamahannya. Jesus, sebab Dia yang besar, Dia perbuatannya ajaib. Dia selalu menyembuhkan kita, menopang kita. Haleluya. Tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Dia. Dia Raja segala raja. Dia layak disembah dan dipuji. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu,
buka hatimu agar Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi. Buka hatimu, yang berbeban berat Dia akan lepaskan. Percayalah dan yakinlah, Dia Raja segala raja yang dapat menyembuhkan segalanya, yang dapat memulihkan segalanya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, minta Tuhan jamah, minta Tuhan jamah, agar ibadah kita tidak akan sia-sia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau besar. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sebab Kau ya, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Haleluya. terima pujian. Haleluya, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, jadi atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Beri salam kanan kiri, salam sehati maksudnya, kanan kiri depan belakang ya. Kita bersuka di dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka,
Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, Angkat tanganmu, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Saya ajak semuanya tepuk tangan di atas. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka Sekali lagi ya dengan sungguh-sungguh. Katakan bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka cita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya ajak semuanya duduk. Silakan duduk, tetap di hadirat Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Biarkanlah firman-Nya menopang kehidupan kita, menguatkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Dia layak kami sembah, Dia layak kita sembah, kita tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, ku cinta Kau, haleluya. ku tinggikan, ku Agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Dia layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan sungguh-sungguh saya ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan lembut sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Pengagungan hanya bagi Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami datang ke tempat ini dengan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, dan bahkan kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Bulan ini adalah bulan sukacita, di mana kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kehadiran-Mu, untuk menyambut kelahiran-Mu. Yang kami percaya Engkau juga sudah lahir di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Pakai telinga kami, hati kami, mata kami Tuhan. Untuk kami boleh fokus mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh pulang membawa sukacita yang besar saat kami mendengarkan sabda-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Kristus saja yang nampak. Kristus saja yang nampak di dalam setiap butir kebenaran berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat yang siap mendengarkan sabda Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul lagi bulan Desember di tanggal ke-13 ya. Tanggal 13 di bulan Desember adalah bulan sukacita. Saya percaya bulan-bulan di mana saat kita melihat ada pohon Natal berdiri itu adalah kebahagiaan buat kita semua ya. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena beliau ada tugas di Bala Pulang. Bapak Pendeta David ada kepentingan. Jadi beliau harus Bapak Gembala menggantikan Bapak David di Bala Pulang. Nah, pagi hari ini saya akan membahas
kebenaran berita firman Tuhan buat kita semua. Hari ini tahun adalah tahun yang cantik 2020. Tapi keadaan dari bulan sudah berarti berapa bulan ya pandemi, mulai bulan Maret sampai bulan Desember. Tahunnya tahun cantik, tapi keadaan tidak seperti tahun yang cantik tersebut. Tapi saya percaya kalau orang-orang benar, kalau kita orang-orang benar yang mengasihakan Tuhan, hidup bijaksana, saya percaya Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Mari PowerPoint, saya sudah menyiapkan PowerPoint seperti biasa, ayat pun saya juga sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab, bahkan boleh melihat di layar LCD. Saya akan membacakan buat kita semua khotbah saya di hari ini. Saya berikan tema dengan jadilah orang bijaksana. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kisah ini adalah kisah bagaimana orang Majus mendapat penglihatan bintang dan mencari yang namanya juru selamat Mesias yang akan lahir. Nah, ada beberapa kali kata mereka itu diulang di situ. Dan bahkan sudah saya kasih tanda merah, ada 2, 4 dan bahkan 6 kali kata mereka diulang di situ. Nah, mereka itu siapa? Nah, mereka itu dalam Alkitab dikatakan adalah orang Majus. Orang Majus dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dikatakan adalah a wise man, orang bijaksana. Nah, mari kita belajar hari-hari ini bagaimana kita hidup bijaksana, dan bahkan tinggal beberapa hari lagi, 19 hari lagi kita akan tinggal 18 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan bahkan menyongsong tahun 2021. Nah, bagaimana kita mau hidup bijaksana di akhir-akhir tahun ini? Bukan hanya akhir tahun sebenarnya, tapi bagaimana kita hidup bijaksana dari hari lepas hari. Apa yang harus kita lakukan? Pagi hari ini ada 4 hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Ada 4 poin faktor penentu kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil dari kisah orang Majus yang mencari kedatangan, kelahiran Sang Mesias. Mereka mencari di manakah Mesias itu lahir. Nah, mari kita lihat ada 4 poin yang saya mau bagikan buat kita semua. Poin yang pertama yang mau saya bagikan buat kita semua, apa yang menjadi faktor penentu kebijaksanaan? Poin yang pertama yang saya catatkan buat kita semua, apa yang Anda cari di dalam hidup ini? Apa yang kita cari di dalam hidup ini menentukan kita orang bijaksana atau orang bebal. Lawan daripada bijaksana itu bebal atau bodoh. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Alkitab mencatatkan, mari kita melihat bersama-sama. Saya akan melihat terjemahan lain, ayat lain buat kita semua. Mari kita seperti orang Majus. Orang Majus datang untuk mencari Yesus. Orang Majus ada karena hidupnya untuk mencari Yesus.
Destininya atau tujuan hidup orang Majus ini adalah untuk mencari juru selamat yang lahir di kota Nazaret. Nah, yang lahir di kota Bethlehem. Nah, mari kita lihat di ayat ini dulu ya. Di dalam Amos yang kelima ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Mari kita sama-sama buka dan saya akan bacakan buat kita semua. Amos 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Firman Tuhan berkata kepada kaum Israel, carilah aku huruf besar. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di dalam terjemahan lain New Learning Translate ya, dikatakan dalam bahasa Inggris ya, dikatakan bahwa now this is what the Lord said to the family of Israel. Come back to me and life. Kembali kepadaku maka engkau akan hidup. Apa yang kita cari dalam hidup ini menentukan apakah kita menjadi orang bijaksana atau tidak. Orang Majus datang dari timur. Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang dari timur. Beberapa peneliti, beberapa penarsir Alkitab berkata dari timur, mungkin mereka dari India. Karena India adalah ahlinya untuk melihat bintang. Atau ada juga penafsir Alkitab mencatat bahwa orang Majus ini dari Cina. Karena Cina juga ahlinya untuk membaca perbintangan. Entahlah mau dari Cina, mau dari India, mau dari manapun. Tapi orang Majus datang untuk mencari Yesus. Orang Majus datang dari tempat yang jauh, bertahun-tahun. Beberapa penafsir Alkitab berkata bukan hanya beberapa bulan, tapi bertahun-tahun karena mereka berjalan. Mereka naik onta. Apa yang kita cari dalam hidup kita? Apakah kita mencari uang? Yesus lebih penting atau uang lebih penting dalam hidup kita? Bekerja, iya. Alkitab berkata janganlah engkau makan jika engkau tidak mau bekerja. Tetapi apakah uang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita? Yesuskah atau ketenaran yang kita cari? Apa yang kita cari hari-hari ini? Kondisi seperti ini Bu Lisa, jadi kami harus berjuang, bekerja dari pagi sampai malam, banting pintu, banting tulang, banting semua dibanting. Iya kita bekerja, iya Alkitab bilang tadi saya katakan bekerja wajib, harus kalau kita mau hidup, kita mau makan ya bekerja. Tetapi apakah pekerjaan kita, apakah usaha kita yang menjadi tujuan utama kita? Alkitab berkata orang Majus, mari kita belajar menjadi seperti orang Majus, datang jauh-jauh untuk mencari Yesus. Yang pertama faktor penentu kebijaksanaan di dalam kehidupan kita adalah apa yang engkau cari di dalam hidupmu. Apa yang engkau cari akan menentukan tindakan-tindakan yang akan engkau lakukan. Mari kita belajar pada pagi hari ini seperti orang Majus. Yang kedua, ini ayat yang lain lagi ya, referensi yang lain. Dikatakan di dalam Amos pasal yang ke-6, Amos pasal yang kelima ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya janganlah ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab sudah mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ayo pagi hari ini, enggak ada kata terlambat. Masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita masih boleh menikmati nafas yang baru. Berarti ada kesempatan untuk kita berubah menjadi orang bijaksana. Jangan kita hidup menjadi orang yang bebal. Jangan kita hidup menjadi orang yang bodoh. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang buat kita semua. Tetapi mari ya jadikan Yesus tujuan utama di dalam kehidupan kita. Tapi jangan juga jemaat berkata, oh
Alkitab berkata cari dahulu kerajaan Allah maka Yesus akan memberkati aku. Atau kadang ada orang membalik untuk Yesus memberkati aku jadi aku harus rajin ke gereja. Itu adalah dampak. Mari kita mengubah mindset kita. Kristen yang dewasa bukan minta diberkati tetapi karena Yesus memberkati kita. Karena Yesus sudah baik dalam hidup kita. Kita membalas setiap kebaikan Tuhan dengan kita melayani. Jangan kita berpikir aku melayani aku harus diberkati. Mari kita rubah mindset kita menjadi orang yang bijaksana. Poin yang kedua buat kita semua. Apa yang menjadi faktor penentu di dalam kita menjadi orang yang bijaksana? Yang kedua adalah apa yang Anda lakukan terhadap Yesus. Mari kita lihat ayat ini dan mari kita belajar seperti orang Majus. Di dalam Matius 2 ayat yang kedua saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11 loncat dulu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Poin yang kedua berkata, apa yang Anda lakukan terhadap Yesus? Orang Majus yang datang dari timur datang untuk menyembah Yesus. Dikatakan bahwa sujud kami datang untuk menyembah dia di ayat yang kedua. Dikatakan lagi di ayat yang ke-11 kami datang untuk menyembah dia. Mari pagi hari ini kita belajar bahwa apakah kita mau menjadi orang bijaksana seperti orang Majus. Atau kita mau seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat di dalam kisah ini selalu ada di dalam kisah kelahiran Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang Majus ini datang kepada Herodes. Ceritanya ya, orang Majus datang kepada Herodes memberitahukan bahwa akan ada Sang Mesias lahir. Akan ada juru selamat itu lahir. Lalu ahli-ahli Taurat juga datang kepada Raja Herodes membuka kitab Mika. Di dalam Mika dikatakan, hai Bethlehem, engkau tidak akan menjadi tempat yang terkecil lagi. Karena akan lahir sang juru selamat, lahir di kota Bethlehem. Nah, mari kita belajar seperti orang Majus, jangan seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu tahu Mesias itu datang, tahu Mesias itu lahir, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, cuek. Sudah berapa banyak orang hari-hari ini yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah, bahkan tidak peduli dengan Tuhan itu ada apa enggak. Mari kita datang untuk menyembah Yesus seperti orang Majus, jangan juga seperti Herodes. Herodes mau membunuh bayi Yesus yang baru lahir itu mau dibunuh karena dia takut kekuasaannya terganggu, takut kekuasaannya tergantikan. Mari kita belajar, orang Majus datang untuk menyembah Tuhan. Dalam bahasa aslinya, menyembah itu sering kita dengar ya. Menyembah itu dalam bahasa aslinya dikatakan proskuneo. Proskuneo itu ibarat anjing yang menjilat majikannya, tangan majikannya. Maaf ya, ini memang diterjemahkan seperti itu. Jadi seperti binatang anjing yang menjilat tangan majikannya. Itu dikatakan proskuneo. Itu dikatakan menyembah itu seperti itu. Mari kita hari-hari hidup kita isi dengan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Saat masalah datang dalam kehidupan kita, enggak perlu teriak bikin status hari-hari ini, bikin status orang tahu kita punya masalah. Tapi mari kita datang sujud di bawah kakinya. Kita datang menyembah, memuji Tuhan. Ada satu ilustrasi binatang unta. Kita tahu ya binatang unta, binatang yang ada di padang pasir. Unta ini setiap pagi dia datang kepada majikannya, kepada tuannya. Dan unta ini duduk, terus nanti sang majikan akan menaruh beban.
barang-barang yang akan unta ini kirim kemana-mana, ditaruh semua di sana. Dan unta ini berdiri lagi, dan unta ini melakukan pekerjaannya sepanjang hari dari pagi sampai sore. Dan bahkan menjelang malam unta ini kembali lagi kepada majikannya. Dia sujud lagi menyembah untuk majikannya mengambil beban yang ada di atas pundaknya dan hidupnya terbebas. Seperti kita hari-hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Yesus adalah jawaban buat kita semua. Yesus adalah jawaban buat masalah pergumulan yang kita hadapi. Jangan cari orang-orang lain, bahkan sekalipun pendeta sekalipun. Datang cari Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bangun mezbah kita lebih lagi di rumah tangga kita. Biarlah setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadilah seperti orang Majus. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Poin yang ketiga buat kita semua. Apa yang menjadi faktor penentu kebijaksanaan di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, apa yang Anda persembahkan kepada Yesus? Kalau kita tahu kita sudah datang mencari Yesus, setelah kita datang mencari Yesus, kita datang menyembah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan engkau persembahkan kepada Yesus hari-hari ini? Itu akan menentukan faktor kebijaksanaan. Itu akan menjadi penentu kebijaksanaan di dalam kehidupan kita semua. Jadilah kita seperti orang Majus. Orang Majus datang mempersembahkan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Di ayat yang ke-11 Alkitab berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus, orang bijaksana ini datang dari timur memberikan persembahan yang terbaik. Memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka bukan orang miskin. Mereka juga adalah orang yang berkecukupan. Mereka datang untuk memberikan yang terbaik buat sang juru selamat. Hari ini apa yang engkau persembahkan buat Tuhan? Bukan hanya bicara uang, tapi waktu, talenta, apalagi kehidupan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan hari ini? Apa yang terbaik yang bisa kita berikan? Emas. Orang Majus membawa emas karena orang Majus tahu ini adalah raja segala raja. Bukan hanya raja biasa, tetapi raja segala raja, penghargaan. Emas adalah logam mulia yang paling tinggi. Memberikan penghargaan yang terbesar untuk raja segala raja. Kemenyan, karena dia tahu Yesus akan menjadi imam besar agung. Saat bayi ini lahir dan besar, dia akan menjadi imam besar agung. Di dalam Wahyu 5, saya lupa ayatnya, Wahyu pasal yang ke-5 dikatakan bahwa kemenyan itu, bau dupa itu akan naik ke surga. Kalau hari-hari ini itu pujian, penyembahan kita yang naik ke surga. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan bahkan juga mur. Mur berbicara, mur itu bahan untuk membuat obat. Kalau di daerah sana, di daerah Timur Tengah itu dibuat untuk membalsamkan mayat ya. Orang meninggal itu dibalsam dengan mur. Nah, sang orang Majus ini tahu bahwa Yesus nantinya akan meninggal dan bahkan menjadi juru selamat buat kita semua, lahir, meninggal, di hari yang ketiga bangkit jadi juru selamat buat kita semua. Mari kita belajar seperti orang Majus yang mempersembahkan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Di dalam satu penelitian, saya membaca di dalam satu penelitian di satu universitas di Amerika, dikatakan orang kalau strata hidupnya
masih di bawah ya, atau orang kalau masih sederhana kehidupannya, orang ini akan menjadi orang yang murah hati. Tetapi dengan meningkatnya kehidupan perekonomian, meningkatnya gaya kehidupan, maka orang bukan menjadi orang generous lagi, bukan menjadi orang yang murah hati lagi, tetapi menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit karena bingung pada saat mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang gampang mengembalikan perpuluhan. Kali 10% saja sudah kelihatan. Jadi orang semakin tingkat kehidupannya naik akan menjadi semakin pelit dan kikir. Ini sebuah penelitian di universitas di Amerika. Apa kita mau seperti pemuda yang kaya? Pada saat Yesus katakan jualah semua hartamu. Dia katakan aku sudah hidup baik, melakukan semua firman Tuhan, Taurat Tuhan, semua bla bla bla. Terakhir Yesus berkata, jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Kita tahu ending kisahnya, pemuda ini meninggalkan Yesus tanpa menjual apapun. Atau kita mau seperti Sakeus, berjumpa dengan Yesus, mengubah kehidupannya. Apa yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Apa yang kita pilih hari ini? Mau seperti orang yang kaya, pemuda yang kaya ini, atau kita mau seperti Sakeus? Atau kita berkata, Tuhan berkati aku, maka aku akan memberkati engkau. Tuhan berkati usaha pekerjaanku, maka aku akan memberkati pekerjaan Tuhan di gerejaku. Emang Tuhan itu dukun? Kita minta berkat langsung ada, kita balas kebaikan Tuhan tadi dengan mengembalikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tuhan itu bukan dukun buat kita semua. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi saya bukan bicara soal uang saja, tetapi waktu, hati, tenaga, semua yang terbaik. Berikan untuk Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah lahir buat kita semua. Faktor penentu kebijaksanaan yang pertama, apa yang engkau cari dalam hidupmu. Yang kedua, saat engkau sudah bertemu Yesus, apa yang engkau lakukan terhadap Yesus. Dan yang ketiga, mari kita datang untuk mempersembahkan yang terbaik buat Yesus. Dan yang keempat, setelah kita datang mencari Yesus, kita datang menyembah Yesus, kita memberikan yang terbaik buat Yesus, sekarang keputusan apa yang akan engkau ambil saat bertemu dengan Yesus? Indah sekali orang Majus ini. Orang Majus ini dia datang kepada Yesus lewat jalan lamanya, dan bahkan setelah dia kembali, dia tidak pernah kembali ke jalan lama itu. Di Alkitab ini dikatakan di ayat ke-12, Matius 2 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus setelah berjumpa dengan Yesus, dia tinggalkan jalan kehidupan lamanya. Dia tinggalkan hidup lamanya. Dia tinggalkan apa yang tidak benar dalam kehidupannya. Dia kembali berputar ke jalan yang baru. Berputar ke hidup yang baru. Hari ini kita yang mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita yang mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan. Apa yang kita lakukan saat Yesus sudah hidup dalam kehidupan kita? Apakah kita mau bermain-main, jatuh bangun dalam dosa? Pagi tobat, siang kumat, malam tobat. Selalu seperti itu. Berpuluh-puluh tahun kita hidup mengenal Tuhan, jatuh bangun di dalam dosa. Pada saat menerima Yesus, ya siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siap meninggalkan kehidupan lama, siap. 1 minggu lolos, hidup sesuai dengan kebenaran berita firman Tuhan. Minggu berikutnya datanglah godaan-godaan, membuat kita awalnya tidak mau, menolak, terus mulai ngicipi lagi dosa itu, mulai minum lagi, mulai main judi lagi.
mulailah jatuh lagi, jatuh bangun dalam dosa. Alkitab di dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Ini saya bacakan buat kita semua sebagai ayat yang terakhir. Peribahasa ini disampaikan Petrus kepada ahli-ahli Taurat, kepada pengajar-pengajar palsu, kepada guru-guru palsu dan bahkan nabi-nabi palsu. Dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Orang yang jatuh bangun dalam dosa, guru-guru pengajar palsu, nabi-nabi palsu, dikatakan Petrus tidak jauh beda dengan binatang-binatang tadi. Anjing yang kembali lagi kepada muntahnya, menjilat lagi muntahnya. Babi yang sudah dimandikan sudah bersih kembali lagi ke kubangannya. Mari kita hidup kudus. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita untuk menyelesaikan hidup di dunia ini. Tetapi mari kita belajar menjadi orang bijaksana di hidup di hari-hari yang terakhir ini. Mari kita merefleksikan diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Yang pertama. Yang kedua, berapa lama engkau mengenal Yesus? Mengenal Yesus bukan hanya saja tahu Yesus ya, tetapi menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah kita jatuh bangun dalam dosa? Apakah kita seperti Daud? Jatuh iya, tetapi Daud tidak pernah jatuh di tempat yang sama. Daud menjadi orang pilihan di dalam hati Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Karena saat dia jatuh, dia minta ampun dan dia tidak pernah mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga Daud hidupnya selalu berhasil dan beruntung. Di dalam peperangan hidupnya selalu menang. Peperangan demi peperangan dia menang. Mari momen Natal, bulan-bulan sukacita, bulan Desember, untuk kita mengkoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Ataukah kita menjadi orang yang bodoh? Jangan juga seperti Demas. Alkitab katakan Demas itu adalah rekan pelayanan Paulus. Tapi dia meninggalkan Yesus karena dia tidak tahan akan penderitaan hidup. Dan bahkan dia lebih mencintai akan dunia ini. Mari kita belajar hari-hari ini untuk menjadi orang yang bijaksana. Berapa banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena cinta, harta, tahta, kekayaan. Mari kita hidup bijaksana di akhir-akhir hari-hari ini. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya kita selesai di dunia ini. Orang bilang aku masih muda. Aku masih muda, aku masih lama untuk pulang ke rumah Bapak. Kemarin sebulan yang lalu, anak dari teman kantor saya, tapi beda cabang, usia 22 tahun. Anak yang pintar, nurut, nggak pernah neko-neko aja. Tiba-tiba ditemukan meninggal di kos-kosannya. Jadi anak ini anak yang mandiri, dia tidak pernah ngerepoti orang tuanya. Anak ini penuh sukacita kehidupannya, pinter lah semua. Tapi anak ini, dia ini punya sakit lambung, over ya, maksudnya akut gitu ya. Mungkin karena saking semangatnya belajar, saking semangatnya dia juga sudah kerja, jadi mungkin lupa makan, jadi menyebabkan lambungnya itu akut gitu. Dan ditemukan meninggal. Sampai dibawa pulang ke kota di mana mamanya ada, mamanya belum dikasih tahu kalau anak ini meninggal. Karena ini anak satu-satunya,
Dan ya itu tadi, hidupnya baik-baik saja, fine-fine aja, cinta Tuhan lah semuanya. Dan saat dibawa perjalanan hampir mendekati kota tempat tinggal mamanya, baru mamanya ditelepon, suruh pulang. Anaknya meninggal. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita. Orang berkata, usiaku masih muda, yang senior aja, yang sepuh dulu. Toh yang sepuh, emak saya itu usianya berarti 98. Ini masih sehat. Maksudnya ya penyakit iya biasa ya, namanya orang sepuh ya. Tetapi papa saya sudah nggak ada, berarti anaknya yang nggak ada sudah 2. Tapi masih ada gitu, maksudnya masih bisa ingat cucu-cucunya dan lain sebagainya. Kita nggak tahu waktu kita kapan. Tetapi mari kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita sudah kenal Yesus, benar-benar tinggalkan kehidupan lama kita. Biarlah tahun 2020 menjadi tahun di mana waktunya kita berubah, benar-benar berubah. Bukan hanya saja di mulut, tapi kita benar-benar berubah. Mencerminkan kita orang bijaksana, kita adalah orang yang mengasihi akan Tuhan. Kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini, mari kita menjadi orang bijaksana, bukan orang yang bebal atau orang yang bodoh. Ada 4 hal yang menjadi faktor penentu kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang Anda cari dalam hidup ini? Mari kita cari Yesus dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan saat kita bertemu dengan Yesus? Apa yang kita lakukan terhadap Yesus? Mari kita datang untuk sembah Yesus, memberikan hidup kita, hati kita untuk Dia. Dan bahkan persembahan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ingat, kita ini hanyalah bendaharanya Tuhan. Kita ini hanya bendaharanya Tuhan dan Tuhan titipkan berkat dalam kehidupan kita. Bahkan kami juga belajar di poin ini. Di dalam berkat yang kami selalu terima, ada siapa yang harus kami berkati. Mau berkat apapun itu yang kami terima, selalu kami tanya, Tuhan, berkat ini kok lebih, siapa yang harus kami berkati? Kami belajar untuk tidak tamak. Kami sama-sama dari remaja sudah kenal Tuhan, sudah melayani Tuhan. Kami tahu semuanya, kami memberikan perpuluhan, semua yang kami lakukan. Dan bahkan di setiap berkat yang tadi saya katakan, selalu kami tanya, siapa yang harus kami berkati dengan berkat yang lebih ini. Dan bahkan yang terakhir, apa yang menjadi keputusan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, dan bahkan termasuk saya sendiri. Saat kita sudah ketemu Yesus, keputusan apa yang kita ambil? Mari kita tinggalkan jalan kehidupan lama kita. Masih ada waktu. Hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Berarti masih ada waktu buat kita semua untuk berbalik. Tinggalkan jalan kehidupan lama kita. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik. WL Singer boleh maju ke depan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Biarlah kita punya hidup yang bijaksana di hari-hari ini. Mari kita belajar untuk punya hidup yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Jangan seperti peribahasa yang Rasul Petrus katakan, seperti anjing yang kembali ke muntahannya, atau seperti babi yang kembali lagi ke dalam kubangannya. Ayo tinggalkan hidup lama kita. Hari ini engkau mendengar firman Tuhan, mau hidupmu berubah. Hari ini engkau mendengarkan sabda Tuhan, ayo berubah. Menjadi hidup yang bijaksana menyongsong tahun 2021. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Mari kita datang sembah Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Patutlah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada setiap kita, mari kita menjadi orang bijaksana, jangan menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang bebal. 4 hal firman Tuhan ajarkan buat kita semua. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, dan apa yang kita lakukan kalau kita sudah bertemu dengan Yesus. Persembahan apa yang akan engkau berikan yang terbaik buat Dia. Dan yang terakhir, mari kita tinggalkan hidup lama kita. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Jatuh bangun dalam hidup kita, jatuh bangun dalam dosa. Kita nggak tahu kapan waktunya untuk kita selesai di dunia ini. Tapi Tuhan mau firman Tuhan ini kita dengar. Biar mulai hari ini kita ambil keputusan. Tinggalkan hidup lama kita. Song-song 2021 dengan hati yang baru, hidup yang bijaksana. Mari yang mau menjadi bijaksana di dalam kehidupannya, boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan naikkan referen pujian ini dengan lembut. Sama-sama katakan, jadikan ini adalah komitmenmu di hadapan Tuhan untuk engkau akhiri 2020. Jadi orang yang bijaksana untuk menyongsong 2021. Yang kita tidak pernah tahu hari-hari ke depan seperti apa. Tapi Alkitab berkata tidak jauh lebih baik hari-hari ke depan. Yesus, terima kasih memberikan kami kesempatan mendengarkan kebenaran berita firman. Minta ampun dalam hidup kami, untuk kami menjadi sempurna Tuhan seperti-Mu. Yes. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan Kasih Tuhan dalam segenap jalanku,
buat komitmen 1 menit ini di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan menjadi komitmen kita untuk akhiri tahun ini dan bahkan kita songsong 2021. Mari kita berkomitmen di dalam hati kita. Biarlah Tuhan yang mendengar. Apa yang mau kita janji, apa yang kita mau lakukan untuk selesaikan tahun ini, bahkan songsong 2021. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesempatan. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran berita firman. Kami tidak mau Tuhan jatuh bangun dalam kehidupan dosa kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau cari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menghujam di dalam hati setiap kami. Biarlah kami memilih untuk menjadi orang yang bijaksana. Untuk selesaikan tahun 2020 ini Tuhan. Dan menyongsong tahun yang kami tidak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Tapi kami tahu di dalam Yesus ada perlindungan yang sempurna. Di dalam Yesus penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan berjanji, berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan. Kami memilih untuk memiliki hidup yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sabda ini Tuhan menjadi kebenaran, bertumbuh subur dalam hidup kami, berbuah lebat. Bukan hanya saja bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Biarlah menjadi pegangan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus menjamah setiap hati dan hidup kami. Biar kami boleh berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk. Terima kasih buat hari ini kita